Orang kaya, agamanya kuat, bagus Pak. Contoh Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah baik, yufaqihu fiddin, niscaya diberi kefahaman ia terhadap agama. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadisnya ini pendek. Allah ini menghendaki seseorang menjadi baik. Baik itu tidak hanya di dunia Pak. Jadi baik itu di dunia dan akhirat. Kalau Allah ingin menghendaki ngapunten azam ini api dunia, api akhirat, dikasih pemahaman tentang agama. Ya. Nah, sekarang itu beda Pak, pemahaman kita itu. Pokoknya wong iso dadi apik nek soge. Lah ngono Pak ya. Kok bisa begitu? Iso haji, iso umroh, iso sedekah, iso zakat dan seterusnya. Pemahaman kita, ya. Tidak semua orang yang kaya itu menjadi baik. Contoh sudah banyak, Qarun itu banyak. Makanya di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah itu disebutkan kelompok atau kaum itu menjadi rusak bila urusannya diserahkan kepada orang kaya. Repot ini Pak. Jadi kelompok atau kaum itu rusak bila urusannya diserahkan kepada orang kaya. Contoh, ngapunten contoh. Ya, tapi nggak semuanya Pak. Orang kaya yang semacam ini. Nah, bagaimana supaya baik? Urusan itu diserahkan kepada ahlinya. Itu yang penting, ahlinya. Ini ahli, kaya tapi ahli, ya enggak apa-apa. Tapi bukan kayanya, tapi ahlinya. Janda, anak yatim itu tidak boleh menerima zakat. Di Quran tidak ada soalnya, tidak boleh menerima zakat. Jandanya miskin, anak yatimnya miskin. Nah, miskinnya nih yang boleh, itu maksudnya. Contoh umpamanya di sini ada orang kaya Pak. Kabeh ini sing nukono ya wong kaya iku, karpet, ngecat, lampu, semuanya orang kaya. Sing ngene-ngene niki nggih mawon. Nek wong kaya yang semacam itu ngomong, pokoknya Jumat nanti diperlambat dikit ya. Nggih tok pokoknya. Ya, karena sing ngongkon apa? Wong kaya. Gitu loh. Nah, wong kaya ngomongnya mandi, Pak. Nah, ini urusan diserahkan kepada orang kaya, rusak. Ya. Nah, kalau diserahkan kepada ahlinya itu baik. Nah, kebetulan ahlinya kaya, itu tidak apa-apa. Bukan orang kayanya tapi ahlinya, ya. Jadi semacam itu. Nah, kenapa Allah tidak mengatakan kalau orang itu dijadikan baik akan difahamkan tentang dunia, akan difahamkan tentang harta benda? Tidak, karena dunia atau harta benda itu bisa menjadikan orang itu jelek. Tapi kalau agama itu pasti bagus. Orang kaya, agamanya kuat, bagus Pak. Contoh Nabi Sulaiman, gitu loh. Ya, contoh azam. Ya, baik tapi durung kaya jam. Menene kaya baik jam ya. Gitu. Insyaallah, amin ya. Jadi kaya terus baik, baik dulu terus kaya ya. Nah, tapi kalau orang kaya tidak agamanya tidak baik ya seperti Qarun tadi ya. Jadi monggo kita belajar tentang agama, maka Allah akan menjadikan kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Contoh begini aja Pak ya, kalau kita itu ngerti agama
ya, setiap tindak tanduk kita itu pasti menyenangkan orang lain. Ya, itu tindak tanduk kita pasti menyenangkan orang lain. Itu kalau kita paham agama. Ya, ngalahan, seneng ndongakno dan seterusnya. Ya, gak irian. Ya, karena ndokne Jawa Pak irian ndok kono, Papua kono. Ya, monggo kita belajar memahami agama dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, mengasihi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya, mengasihi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.